10 sifat dan karakter golongan darah O. Setiap golongan darah mempunyai karakter masing-masing yang dibawanya sejak lahir. Ini bukan tentang siapa yang terbaik atau siapa yang lebih baik, tetapi kita akan membahas dalam hal apa saja yang berpotensi untuk menjadi yang lebih baik. Sama seperti zodiak, karakter dari golongan darah seseorang pasti tidak 100% sama. Namun, tidak ada salahnya kita menambah wawasan dengan mengetahui hal-hal umum tentang seseorang dari golongan darah mereka. Sedikit banyak, hal itu akan membantu kita mengenal mereka atau mungkin mengenal diri sendiri. Golongan darah O merupakan sosok yang paling ambisius dari yang lainnya. Seperti apa penjelasan lengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai. 1. Realistis. Meskipun dia seorang idealis, golongan darah O juga tetap realistis. Maka idealisme yang dia punya adalah yang paling masuk akal baginya. Sesuatu yang bisa dikendalikan. Dia akan cenderung menghindari memperjuangkan sesuatu kalau menurut dia peluangnya kecil. Tidak heran kalau dia demikian kuat ketika sedang memperjuangkan sesuatu. Karena dari dalam dia dikuatkan dengan keyakinan. Dia juga dibantu dengan idealisme yang kuat. Golongan darah O tidak akan memegang idealisme kalau menurut dia itu kurang realistis. Singkatnya, dia masih bisa menerima sindiran tetapi menolak kiasan. 2. Semangat hidup kuat. Golongan darah O punya dorongan yang kuat dari dalam, bukan tarikan dari luar. Dorongan itu yang membuat dia terus bergerak. Semakin kuat dorongannya, semakin kuat pula semangat yang dia punya. Karena dia punya golongan darah yang kuat dari dalam, dia akan kuat menghadapi halangan dari luar. Itu yang membuat dia menjadi sosok dengan semangat hidup yang kuat. Apa yang dia inginkan, itu yang akan diperjuangkan. Dia tidak akan peduli sesulit apa selama menurutnya masih masuk akal untuk dikejar. 3. Banyak akal. Karakter golongan darah O yang ini mempengaruhi keterampilannya dalam berpolitik. Dia yang memang suka mengorganisir akan membiasakan dirinya untuk mengatur siasat. Karena itulah golongan darah O biasanya banyak akal. Bisa jadi dia sendiri tidak sadar punya kemampuan seperti ini, seolah-olah dia memang sudah terlahir seperti ini. Dia akan selalu mencari cara supaya bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya. 4. Idealis. Dengan semangat hidup yang demikian kuat, tidak heran kalau golongan darah O menjadi sosok yang idealis. Dia seolah punya ukuran sendiri ketika menyikapi sesuatu dan seringkali bertentangan dengan orang lain. Sebelum dia memutuskan, dia punya pertimbangan sendiri. Jadi, ketika dia sudah memutuskan, itulah yang terbaik untuk dia. Dalam ukurannya, keputusan itu punya kebaikan yang besar untuk dia. Dia akan memutuskan untuk memperjuangkan sesuatu kalau peluang menangnya besar. 5. Suka mengatur. Kalau kamu punya teman yang waktu nongkrong sering menjadi pihak mengorganisir, bisa jadi dia bergolongan darah O. Misalnya, seseorang yang merelakan diri untuk mengatur acara buka bersama. Seseorang yang membuat reservasi di tempat nongkrong. Jangan salah, meskipun suka mengatur, tapi dia selalu menganggap orang lain sama. Dibanding yang lain, golongan darah O adalah yang paling pintar dalam berpolitik. Tidak heran kalau dia suka mengendalikan. Mungkin tidak memimpin langsung,
tetapi dia yang memegang kendali. Ibarat tim sepak bola, dia bukan pelatih yang memimpin strategi, tetapi kapten yang memegang kendali langsung di lapangan. 6. Ambisius. Golongan darah O akan selalu punya sesuatu yang dia kejar. Dia butuh hal-hal seperti itu di kehidupan sehari-hari. Tidak masalah apakah itu sebuah bertujuan yang besar atau tujuan kecil. Dia merasa perlu memiliki tujuan yang bisa dikejar. Dia terlahir ambisius. Tentu saja ambisi itu perlu tujuan. Namun, dia cuma akan menggunakan ambisinya untuk hal-hal yang menguntungkan baginya. Hal-hal yang dalam perhitungannya masih dalam jangkauan untuk dikejar. 7. Fokus pada satu hal. Ambisi pasti menguras energi. Kalau itulah golongan darah O cuma bisa fokus pada satu hal saja. Ketika dia ingin menjadi sesuatu, dia sangat berpotensi untuk menjadi ahli di bidang itu. Banyak golongan darah O menjadi pakar, spesialis, atau ahli dalam bidang tertentu. Berbeda dengan golongan darah B yang mudah berubah, golongan darah O adalah sosok yang fokus dan konsisten. Karena ketika dia fokus mengejar sesuatu, artinya dia sudah mengukur hal itu sebelumnya. Menurut ukurannya, dia punya kesempatan besar untuk mencapainya. 8. Emosional. Waktu lagi berhadapan dalam lingkungan sosial, golongan darah O sedikit emosional. Untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, dia sosok yang lumayan perasa. Namun bukan berarti dia pandai mengungkapkan perasaannya itu. Dia memang emosional, tetapi golongan darah O tidak punya keberanian yang cukup untuk menyikapi emosinya, terutama untuk hal-hal kurang penting yang tidak akan memberi perubahan. Dia akan memendam perasaan-perasaan kecil seperti itu. Dia memang tidak selalu mengungkapkan, tetapi dia selalu merasakan. 9. Kurang berani mencoba. Golongan darah O punya semangat juang yang tinggi. Ketika dia memperjuangkan sesuatu, itu berarti dia yakin akan bisa sampai pada tujuannya. Dengan catatan, semangat juang yang tinggi ini baru akan muncul kalau dia punya kesempatan menang yang tinggi. Golongan darah O cenderung menghindari permainan yang berpeluang menangnya kecil. Dia tidak mau bermain untuk sesuatu yang belum pasti. Kalau dia pikir kesempatan menangnya kecil, dia lebih memilih tidak bermain sama sekali. Karakternya yang ini bertolak belakang dengan golongan darah B yang lebih berani sekaligus ceroboh. 10. Percaya diri. Golongan darah O punya beberapa hal yang menguatkan dia dari dalam. Itu sebabnya dia mempunyai perasaan percaya diri yang lumayan. Meskipun terkadang kepercayaan dirinya itu tidak disukai oleh orang lain. Dia percaya sepenuhnya kepada apa yang dia ingin percayai, bahkan meskipun orang lain tidak mau percaya itu. Golongan darah O punya kriteria sendiri yang mungkin tidak dimengerti orang lain, dan ini cukup untuk membentuk rasa percaya dirinya. Di lingkungan sosial, golongan darah O akan dikenal dengan satu karakter yang kuat, berbeda dengan golongan darah B yang agak random dan susah ditebak. Golongan darah O akan menjadi sosok yang kuat pada hal-hal yang dikehendakinya. Masih ada banyak karakter golongan darah O yang bisa dibahas secara spesifik. Namun, kamu bisa mulai mempelajari dari sini. Ibarat rumah, inilah pondasi yang bisa kamu pakai. Sisanya bisa kamu pelajari dengan menambah sumber. Di luar sana, ada banyak bahan untuk mempelajari karakter seseorang berdasarkan golongan darah.
Ada yang dibalut dengan kemasan serius seperti jurnal ilmiah, hasil riset, dan buku-buku non-fiksi. Ada juga yang dikemas secara casual seperti artikel populer lainnya, atau bahkan komik. Apakah kamu bergolongan darah O? Dari yang telah dijelaskan, berapa banyak karakter yang kamu miliki? Coba pahami baik-baik agar kamu dapat menyadarinya. Atau kalau kamu punya sesuatu untuk ditambahkan, silahkan berbagi pada kolom komentar. Bisa jadi akan bermanfaat untuk orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.